Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum Ramadan wa hajjul bait man istata ilahi sabila. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah kedua Al-Baqarah 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Asbabun nuzul ini berawal dari Abdullah bin Salam bersama sahabat yang masuk Islam dari kalangan Yahudi Bani Nazir di Madinah. Beliau dan sahabat yang lain masih melakukan ritual Yahudi yang terus dilakukannya, sehingga ayat ini menegaskan kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk masuk Islam secara keseluruhan, tidak memilah. Karena itu dalam khutbah Jumat ini kita ingin mencoba membahas tentang hakikat dari rukun Islam itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa agama ini didirikan atas 5 hal: syahadatain, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Rukun Islam. Mungkin kita hafal, anak kita pun pasti hafal. Tapi apa hakikat dari rukun Islam itu sendiri? Ibarat bangunan. Untuk mendirikan bangunan, rumah, gedung bertingkat apalagi, yang pertama kali dibangun adalah pondasi. Pondasinya kuat, maka bangunan pun itu akan tegak berdiri. Tapi kalau pondasinya runtuh, maka bangunan pun akan runtuh. Pondasi itulah syahadatain. Tertanam dalam jiwa kita. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Harus kita akui dan harus kita yakinkan di dalam hati. Tertanam dalam jiwa kita. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menghidupkan kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali hanya Allah. Tidak ada yang menentukan nasib kehidupan dunia akhirat kita kecuali hanya Allah.
Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak akan ada yang memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan kecuali Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan syahadatain. Ikhlas, murni tauhidnya, kuat akidahnya, mantap imannya. Sekali la ilaha illallah, sampai akhir hidup kita tetap la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tertanam dalam jiwa. Ittiba, ikuti apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat, puasa, zakat, haji, ibadah yang lain harus mengikuti aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian cinta kepada ikuti aku, ikuti aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak melenceng, tidak menyimpang. Bangunan yang kuat, pondasinya harus kuat. Syahadatainnya harus tertanam dalam jiwa kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, setelah pondasi kuat, kita membuat tiang. Tiangnya pun harus kokoh. Cakar ayam kalau bangunan itu bertingkat dengan baja, dengan coran yang kokoh, yang kuat, perlu bahan yang begitu banyaknya. 5. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. As-salatu imaduddin. Waman aqama faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Yang mendirikan salat berarti mendirikan agama. Yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Harus kokoh salat kita. Kokohnya seperti apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang salatnya khusyuk. Inilah pentingnya tiang-tiang yang kuat, yaitu khusyuk. Kalau salatnya asal jadi sekedarnya, tiangnya itu pun akan runtuh, bangunan pun tidak akan tegak berdiri, karena tiang adalah pondasi. Setelah pondasi adalah tiang yang harus kuat. Ada orang yang salat sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka, neraka, wel untuk orang yang salat, salatnya lalai. Makna lalai adalah ditunda-tunda. Makna lalai adalah sekedar menggugurkan kewajiban asal jadi, yang penting kan salat. Akhirnya tidak membekas. Kam min qaimin laisa min qiyamil ta'a. Berapa banyak orang yang salat tidak ada hasilnya. Atau salatnya yuraun, ria, pamer, bukan karena Allah, karena tetangga, karena orang tua, karena keluarga, karena guru. Ini pun akhirnya tiangnya pun runtuh. Atau salatnya yamnaunal maun, kikir, pelit, bakhil. Kalau bangunan tegak berdiri lewat tiang 5 waktu, ditambah lebih kuat lagi qobliyah, ba'diyah, rawatib, tahajud, duha, hajat, istikharah, taubat, dan ibadah salat sunnah lainnya. Setelah kita mendirikan bangunan, tiang sudah ada, kita perlu tembok, dinding. Itulah puasa. Siam, jundatun, dinding. Dindingnya pun harus kuat, harus kokoh agar angin, hujan, kemarau, terik matahari tidak mudah masuk ke rumah kita, ke bangunan kita. Bagaimana caranya? Bukan hanya menahan makan, minum, hubungan suami istri saja, tapi puasanya mampu menahan nafsunya. Sebagaimana Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menjadi pribadi yang bertakwa puasa itu. Selepas Ramadan menjadi pribadi yang bertakwa, karena puasanya menahan nafsunya, mengendalikan nafsunya. Kalau puasanya hanya menahan nafsu, hanya menahan makan minum saja,
hanya puasa lahiriah, batiniahnya tidak puasa, mulutnya tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa, akhirnya kamin shaimin laisa lahu min siyamil juwal, atas berapa banyak orang puasa tidak ada hasilnya kecuali hanya lapar dan haus saja. Dindingnya pun runtuh, mungkin terbuat dari seng atau terbuat dari kardus. Bangunan pun tidak akan tegak lurus. Kalau ingin tegak, lebih bagus lagi ditambah dengan saum sunnah Syawal, Senin Kemis, pertengahan bulan Yaumul Bid, saum Daud, bahkan nanti bulan Zulhijjah Arafah. Setelah itu kita perlu pintu, jendela, kamar mandi, itulah zakat. Khudz min amal shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan harta, membersihkan diri dengan zakat. Kalau rumah tanpa pintu, tanpa jendela, bagaimana kita akan memasukinya? Bahkan tidak ada kamar mandi. Berarti orang yang tidak mengeluarkan zakat sama saja dia punya rumah, tidak punya pintu, tidak punya jendela dan kamar mandi. Bagaimana dia untuk mengeluarkan hajatnya kalau tidak ada kamar mandi? Itulah zakat. Mal, zakat fitrah, agar suci harta kita, suci hati kita, suci pikiran kita. Lebih bagus lagi kalau ingin rumah kita ditambah dengan artikulasi, udara masuk dengan mudahnya, seperti bangunan Masjid Az-Zikra ini, dengan AC, dengan kipas angin, dengan lubang angin dan sebagainya. Itulah yang namanya sedekah, infak, wakaf. Hamba Allah yang bertakwa adalah hamba Allah, pribadi yang soleh ritual dan pribadi yang sosial. Terakhir, rumah itu perlu atap, dan itulah haji. Ibadah haji adalah ibadah merangkum semua yang ada di dalam rukun Islam, syahadat, salat, puasa dan zakat. Ibadah qalbiyah, ibadah lisaniyah, ibadah badaniyah, dan ibadah maliyah. Inilah kerinduan kita. Alhamdulillah, jamaah haji sekarang sudah mulai memasuki kota Madinah. Beberapa hari ke depan melaksanakan rukun Islam yang kelima. Alhamdulillah, tahun ini setelah 2 tahun pandemi corona, alhamdulillah, walaupun hanya 50%, tapi kita bersyukur kepada Allah, jamaah haji sekarang sudah bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Semoga kita juga menjadi hamba-hamba Allah di tahun-tahun berikutnya, amin. Haji adalah kebutuhanku, mabrur adalah pribadi yang memberikan kebaikan, perbaikan. Itulah atap rumah. Rumah pun kita bisa diami dengan enaknya, dengan indahnya, karena ada atap. Itulah peci, itulah simbol dia telah melaksanakan rukun Islam secara sempurna. Inilah hakikat dari rukun Islam. Semoga khutbah singkat ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita bahwa ternyata ada hal yang sederhana yang kita lupakan dan mungkin kita belum melaksanakan secara sempurna. Mari kita laksanakan secara sempurna rukun Islam. Masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, dengan melaksanakan, mengetahui hakikat dari rukun Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wadzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.